Kemudian hadis yang selanjutnya, istausu bin nisa, ini juga masih nasihat Nabi supaya untuk laki-laki nih sering menasihati perempuan. Apa alasannya? Fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Perempuan-perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk nih. Tulang rusuk ini nggak ngerti ya? Apa dicabut ya? Apa nggak ngerti deh? Ya, Bu. Ya bagaimana ya kita dari sisi penciptaan manusia, ilmu anatomi, ada tulang rusuk di sini, kok perempuan dicipta dari sana? Sulit dimengerti ya. Kita iman saja. Apakah yang dimaksud juga, apakah ketika sulit ya? Apa nggak bisa jelasin? Ini aku iman we. Ini penjelasannya sulit dilogikakan karena dari ilmu anatomi tetap nggak ngerti. Ya, di sini ada tulang rusuk, gitu ya. Dimana salah satunya ada yang paling bengkok. Mana yang paling bengkok? A'laha. Ada kan sana? A'laha. Yang mana yang a'laha? Yang paling atas. Dan yang paling patah, yang paling atas itu yang paling bengkok. Kanan kiri, pertanyaannya, yang kiri dekat dengan jantung. Alasannya, maka Antorok ada satu syair, perempuan itu bukan dari tulang kepala dia dicipta, karena bukan untuk sekedar disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki ia tercipta, oleh karenanya bukan untuk disia-siakan dan diperbudak, tetapi perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang paling dekat dengan hati, karena untuk dilindungi dan untuk dicintai dan dikasihi. Begitu ya. Dari syair itu membuktikan bahwa karena pusat kehidupan dan kasih sayang ada di jantung, di kolbu. Kolbu itu tempatnya ada di jantung, dan jantung itu secara keseluruhan itu berada di dada sebelah kiri, dada atas sebelah kiri. Maka atas kiri di sini. Jadi dimungkinkan bahwa tulang rusuk yang kemudian menjadi bahan baku perempuan mar'ah atau perempuan itu adalah tulang rusuk yang paling atas sebelah kiri yang dekat dengan jantung. Kalau kita merujuk dari syair yang tadi, bukan dari tulang kepala ya tercipta, karenanya bukan untuk dipuja dan disanjung dan dipuja, bukan pula tercipta dari tulang kaki, bukan untuk diinjak dan diperbudak, tapi tercipta dari tulang rusuk yang paling kiri dekat dengan jantung, dekat dengan tangan, dan paling dekat dengan jantung, hati, untuk dikasih dan dicintai. Begitu, keren ya, keren. Itu syair itu, siapa katanya. Nah, kenapa? Alasannya karena fa indahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kalian memaksa ya untuk meluruskan tulang yang bengkok itu, dipastikan dia akan patah. Tetapi jika dibiarkan, wa in tarok tahu, apabila kau membiarkan tulang itu tidak diapa-apain, maka itu pun tidak akan pernah lurus dan tetap bengkok begitu. Artinya apa? Artinya meskipun kamu perempuan, ya, ini majlis perempuan, laki-lakinya hanya saya di sini. Jadi untuk laki-laki yang mendengarkan suara saya ini, pesan Nabi bahwa perempuan itu tidak untuk dipaksa untuk menjadi baik sekaligus, karena alih-alih dia akan berubah baik, malah dia akan menjadi patah. Patahnya bukan patah
apa-apa, patah hatinya, patah hatinya, patah semangatnya, patah apanya, patah semangatnya, patah pikirannya, ya, dan patah perasaannya, ngejat bisa-bisa kabur. Jadi kamu juga harus sadar nanti, kalau kamu nanti punya suami, kemudian suamimu pernah mendengar atau membaca hadis ini, dan dia terus-terusan menasihati kamu untuk menjadi orang yang baik, kamu harus paham, oh inilah aku dulu pernah ngaji ini di Pak Ustadz, bahwa aku perempuan tercipta dari itu, dan laki-laki disuruh untuk terus menerus menasehatinya, ya, jangan bosan, tidak untuk disekaliguskan kenakan patah, dan tidak untuk ditinggalkan juga, ulah elehan, karena dia akan tetap bengkok terus sama lempeng-lempeng. Kalau udah lempeng ke surga kan akan neraka, begitu maksudnya, baik neraka dunia maupun neraka akhirat, begitu ya. Berapa sih istirahat. Hadis ini keren, diriwayatkan oleh dua syekh as-syekhani, artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke, dua hadis ini sangat berharga, ya, bisa diambil kesimpulan sendiri, ya. Bisa diambil kesimpulan sendiri. Pertama, jangan gengsi kita memohon doa kepada sahabat dan saudara-saudara kita. Yang kedua, kita sadar bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang paling atas, yang paling atas dan kiri yang paling bengkok. Bagaimana menyikapinya? Selalu menasihati dengan nasihat yang baik. Oke? Cukup bermanfaat. Sudah.